Asli baru saja melakukan coin toss dan segera akan kita saksikan inilah dia line up dari Pelita Jaya Jawa Barat asuhan pelatih Fandi Ahmad. Ya, seperti yang kita lihat bagaimana di sini ada satu nama Johan Ibo yang diturunkan dengan merotasi seorang Camelo di belakang. Begitu juga LG Megiansa yang begitu lama dicadangkan dan tidak bermain karena cedera dan akhirnya diturunkan dengan dua motor di depan itu Lopez dan juga Gendut Doni tentunya. Dan ini merupakan line up dari PSM Makassar dengan pelatih Raja Isa. Ya, kita tahu bahwa stadion ini memiliki lapangan dengan rumput terbaik di Indonesia. Ini akan membuat 3 Amerika Latin yang flair footballnya sangat bagus. Aldo, Lopez, dan Proneto tampil luar biasa kali ini. Pelita Jaya Jawa Barat berada di tentunya mempersiapkan segala perangkat dan inilah dia kick off babak pertama Super Big Match Jom Indonesia Super League dari Stadion Sijal Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Sebuah pelanggaran baru saja terjadi di menit-menit awal. Tendangan bebas kali ini bagi PSM Makassar. Masih para pemain dari PSM Makassar langsung memberikan umpan tadi menuju kepada Aldo Barreto. Berhasil direbut. Bukan sebuah pelanggaran. Masih terus memainkan bola dari kaki ke kaki para pemain dari PSM Makassar. Jayusman tadi. Kembali sebuah tekanan melalui Claudio Damian Proneto. Irsyad Aras kali ini. Langsung berikan bola kepada Ali Kadafi. Masih Ali Kadafi kita coba berusaha untuk memberikan umpan. Sebuah penyelamatan menggagalkan Ali Kadafi untuk memberikan umpan dari Egy Melgiansyah. Sepak bola pertama lahir tentunya bagi PSM Makassar. Tim yang dalam 2 pertandingan terakhir terluka karena gagal meraih poin dan juga terkalahkan dalam Tour de Java-nya. Sebuah tendangan mendatar belum memberikan sebuah sinyal bahaya bagi penjaga gawang Dian Agus Prasetyo. Inilah dia Dian Agus Prasetyo. Kita lihat bagaimana Irsyad Aras mencoba tadi merebut bola. Kali ini bola dikuasai oleh Cristiano Lopez. Masih Cristiano Lopez. Jayusman berhasil melakukan sebuah intercept bola. Serangan balik dari Jello kali ini. Jello berikan umpan daerah kembali masuk kepada Aldo Barreto. Berusaha dikejar oleh Claudio Damian Proneto. Masih Claudio Damian Proneto kali ini menguasai bola bagi PSM Makassar. Datang membantu Samsul Hairudin kepada Ali Kadafi. Masih Ali Kadafi berusaha melewati sejumlah pemain kerjasama dia dengan Jello. Mudah terbaca tadi oleh Johan Ibo dan juga Eduardo Bizarro. Kembali pelanggaran Firman Utina. Dorong saja kembali berikan bola kepada Cristiano Lopez. Cristiano Lopez dibayang-bayangi dia oleh Rahmat Latif. Ya, kita perhatikan bagaimana Lopez begitu mobilitas tinggi, dia pindah ke kiri, ke kanan, ke tengah. Ini yang membuat tim lawan selalu kewalahan, pemain belakang lawan selalu kewalahan untuk mengcover dia. Tendangan bebas kali ini bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Ada Gendut Doni Kristiawan, ada juga Cristiano Lopez. Egy Melgiansyah bersiap-siap. Kita lihat bagaimana Egy Melgiansyah berikan bola. Sudah berada dalam posisi offside Gendut Doni Kristiawan. Kita lihat Gendut Doni Kristiawan dalam tayangan lambat menerima umpan dari Thiago Stragliotto. Tendangan bebas bagi PSM Makassar dilakukan oleh Oja El Sakebo. Kembali kerjasama dari anak-anak dari Pelita Jaya Jawa Barat. Gendut Doni Kristiawan kali ini. Masih Gendut Doni, kita lihat. Maksudnya kepada Firman Utina. Ali Kadafi berikan bola kepada Jello. Jello kali ini masih terus menguasai bola bagi PSM Makassar. Berikan ke kanan kepada Irsyad Aras. Masih Irsyad Aras. Gagal dia melewati Egy Melgiansyah. Lemparan ke dalam bagi tim PSM Makassar. Tempo permainan memang berlangsung masih sangat pelan. Jayusman lemparkan saja kepada Irsyad Aras. Cristiano Lopez dapatkan pengawalan tadi dia. Kembali bola kali ini dikuasai. Jello, masih Jello menguasai bola. Kembali sebuah pelanggaran terjadi. Ya, satu pelanggaran kita di menit awal ini bagaimana tim dari
PSM Makassar bermain sangat baik dengan bola-bola pendek, bola-bola bawah, dan sangat berbeda ketika mereka bermain melawan PSIS. Yang memang kondisi lapangan pada saat itu hujan dan juga licin. Dan kita lihat dengan kondisi lapangan yang sangat menarik, lapangan yang sangat baik, rumput yang sangat baik. Kita lihat memang bola-bola bawah sangat baik apabila terus diperankan atau dimainkan oleh kedua tim. Claudio Damian Proneto bersiap-siap lakukan sebuah tendangan bebas. Masih berhasil diamankan tadi oleh Eduardo Pizarro. Datang kembali bola dari Rahmat Latif. Sebuah pelanggaran terjadi. Kita lihat bagaimana wasitnya di mana Asri mendatangi Claudio Damian Proneto yang tergeletak terkibat pelanggaran dari Thiago Stragliotto. Iya, tentunya tendangan dari belakang tadi oleh Thiago mengenai betis dari Proneto yang saya pikir juga ini suatu kondisi atau set piece yang sangat baik apabila kita tahu pemain-pemain dari PSM Proneto juga mampu mengeksekusi dengan baik tendangan-tendangan melalui set piece. Aldo Barreto bersiap-siap menerima umpan. Masih Aldo Barreto kali ini. Kita lihat bagaimana Aldo Barreto dibayang-bayangi oleh Yohan Ibo. Cukup baik kerjasama kali ini Irsyad Aras. Masih Irsyad Aras meliuk-liuk dia. Berhasil direbut bola tadi oleh Egy Melgiansyah. Kali ini serangan balik melalui Cristiano Lopez. Masih Cristiano Lopez dibayang-bayangi dia oleh Oja El Sakibu. Merubah arah ke sektor sebelah kanan. Berikan bola kepada Firman Utina. Masih Firman Utina kali ini bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Thiago Stragliotto. Egy Melgiansyah yang dituju. Errol Iba kali ini. Masih Errol Iba, kita lihat. Errol Iba berusaha melakukan sebuah drive. Masih Errol Iba. Sebuah dummy tadi dari Errol Iba. Umpan kepada Gendut Doni Kristiawan dan Thiago Stragliotto. Masih ada Oja El Sakibu. Kembali datang Supardi. Berhasil direbut kali ini Aldo Barreto. Yohan Ibo berhasil mengamankan dan kembali kali ini jadi Jello. Masih Jello yang menguasai bola dibayang-bayangi oleh Errol Iba. Masih Jello menguasai bola bagi PSM Makassar. Jello kali ini cukup baik Jello. Bukan sebuah pelanggaran. Masih ada Eduardo Pizarro. Dan kita lihat bagaimana barusan seorang Errol mampu menghentikan pergerakan dari Jilo yang begitu berbahaya. Dan faktor Errol merupakan salah satu keuntungan positif bagi Pelita dalam rekrutmen atau di musim transfer beberapa waktu yang lalu. Errol Iba kembali. Kerjasama dia dengan Gendut Doni Kristiawan. Masih Gendut Doni. Kembali lagi Firman Utina. Mencoba melakukan sebuah umpan kepada Cristiano Lopez. Samsul Herudin. Masih Samsul Herudin yang menguasai bola bagi PSM Makassar. Ke sektor sebelah kanan berikan bola kepada Irsyad Aras. Masih Irsyad Aras kembalikan lagi kepada Samsul Bari Hairudin. Berhasil direbut kali ini Thiago Stragliotto. Masih Thiago Stragliotto, kita lihat berikan bola kepada Cristiano Lopez. Terlambat kita lihat dukungan dari sektor lapangan tengah dan sudah kembali dalam posisi offside Gendut Doni Kristiawan. Ya, terlihat tadi memang sedikit ada pelanggaran namun memang tidak begitu sangat berarti menurut wasit. Dan bagaimana Samsul tadi terjatuh pada saat ya merebut bola dan memang tidak begitu jelas apakah ini memang suatu tindakan yang harus dianggap pelanggaran. Namun saya pikir ini ada suatu permainan atau bola terus berlangsung. Namun kita lihat bagaimana kesempatan yang dimiliki oleh kubu Pelita tidak bisa dimaksimalkan karena kita lihat berkali-kali kembali Gendut terperangkap dalam posisi yang offside. Masih Irsyad Aras. Sebuah sliding tackle ini tadi dari Egy Melgiansyah. Seorang anak muda yang diberikan kepercayaan oleh Coach Fandi Ahmad. Peran baru tentunya untuk seorang Egy yang bermain di lini tengah. Yang kita tahu biasa Egy biasa dimaksimalkan bermain di sayap. Dan kita lihat dengan penampilan setelah mengalami cedera yang begitu lama, Egy bermain cukup baik di bawah 10 menit ini. Ya, dan melihat penampilan dia di 2 pertandingan terakhir, memang dia layak masuk tim nasional. Dan memang dia sudah mulai dipanggil untuk tim nasional. Lalu Thiago Roberto Stragliotto. Salah satu dari legion asing asal Brasil bagi Pelita Jaya Jawa Barat yang masih terus mendapatkan tempat utama
di pasukan Pelita Jaya, Jawa Barat. Tendangan gawang Dian Agus Prasetyo. Langsung saja masih ada Ali Kadafi. Kembalikan ke belakang kepada Dian Agus Prasetyo. Ilaria Dian Agus Prasetyo. Langsung kembali mengirim ke sektor sebelah kiri. Masih berhasil dikuasai dengan baik. Datang Firman Utina membantu kali ini. Masih Firman Utina. Cukup baik Firman Utina. Gagal, kita lihat bagaimana double cover yang dilakukan oleh Rahmat Latif. Syamsidar. Jelo. Errol Iba kali ini menguasai bola bagi Pelita Jaya, Jawa Barat. Masih terus mencoba menerobos kali ini. Umpan kepada Cristiano Lopez. Masih berhasil dikejar dengan baik oleh Cristiano Lopez. Kali ini bola yang mengarah kepada Gedodone Kristiawan, lebih dekat kepada penyerang Syamsidar. Ya, ini beberapa momen yang menunjukkan kelemahan terbesar dari lini depan Pelita adalah tandem yang mereka miliki, di mana Gendut Doni dan Lopez selalu berdiri dengan jarak yang cukup jauh. Berkali-kali Lopez sangat kesulitan untuk memberi umpan dan dia dengan mudah dipatahkan karena dikeroyok oleh 3 atau 4 pemain belakang dari PSM. Johan Ibo mendapatkan tempat. Pasukan utama dari Pelita Jaya, Jawa Barat menggantikan tempat dari Camelo. Ridwan, Errol Iba. Masih ada tadi bagaimana Ali Kadafi. Ya, masih begitu rapat memang kita lihat bagaimana pertahanan dari PSM Makassar begitu berlapis-lapis. Ya, kembali memang sulit untuk menembus. Thiago Sraglioto, keras, sebuah penyelamatan dari Syamsidar. Ya, memang kita lihat bagaimana begitu rapatnya pertahanan dari PSM Makassar. Akhirnya pemain-pemain dari Pelita mengambil satu keputusan yang sangat baik menurut saya. Shooting yang sangat-sangat keras dan sangat terarah. Kita lihat begitu pun juga refleks dari seorang Syamsidar yang mampu memblok bola. Ya. Peluang yang sangat baik menurut saya di babak pertama ini. Dan tendangan inilah yang membuat atau menjadi bukti mengapa Thiago tetap dipertahankan oleh Fadi Ahmad. Egy Melgiansyah akan melakukan sepak pojok bagi Pelita Jaya, Jawa Barat. Sementara ini Eduardo Bizarro juga maju. Pemain ini juga pernah mencetak gol melalui sebuah scrimmage di depan mulut gawang lawan. Johan Ibo kembalikan kepada Errol Iba. Perlahan-lahan anak-anak Pelita Jaya, Jawa Barat mulai menguasai jalanan pertandingan sebagai tim tuan rumah di partai malam hari ini. Sebuah serangan balik dari Jelo kali ini masih terus baik-baik oleh Supardi. Kita lihat bagaimana Jelo berebut bola. Berhasil direbut kembali kali ini oleh Jelo. Masih Jelo kita lihat memberikan umpan ke tengah pada... Wow, terjadi perebutan bola. Dan hampir saja Dian Agus Prasetyo tadi terlepas bolanya. Thiago Sraglioto kepada Eduardo Bizarro. Memainkan di daerahnya sendiri. Egy Melgiansyah. Ridwan. Aldo Barreto, hampir saja kembali terjadi miskomunikasi di barisan pertahanan dari Pelita Jaya, Jawa Barat. Pelanggaran jelas terlihat. Inilah dia dua kawan yang harus beradu kehebatan di malam hari ini. Samsul Bahri Hairudin dan juga Firman Utina. Ya, sulit untuk Ngadiman Astri tidak mengeluarkan kartu kuning kali ini karena memang Firman Utina memiliki peluang yang cukup bagus untuk membangun serangan. Satu pelanggaran yang kita lihat memang di sini fungsi dari seorang Samsul untuk menyetop alur serangan dari kubu lawan dan ini dibuktikannya, namun kita lihat memang satu pelanggaran yang saya pikir masih begitu sia-sia dilakukan karena memang masih begitu jauh jarak antara tempat kejadian dengan gawang dari kubu PSM sendiri. Kembali sebuah peluang dari Cristiano Lopez. Ilaria Supardi terus-menerus dalam beberapa menit terakhir ini Pelita Jaya, Jawa Barat mengambil inisiatif penyerangan. Reaksi dari pelatih Fandi Ahmad dan juga asisten pelatih Juna Rinaldi.
Teriakan-teriakan. Kembali Syamshidar. Berikan bola kepada Ali Kadafi. Masih Ali Kadafi kali ini. Masih Ali Kadafi. Cukup baik dia. Sebuah serangan dari PSM Makassar. Umpan masuk kepada Aldo Barreto. Dipatahkan oleh Johan Ibo. Kali ini Thiago Sragliotto. Lebar dia. Errol Iba. Baik Errol Iba kita lihat tadi. Gendut Doni. Supardi kembali. Firman Utina. Cristiano Lopez. Thiago Sragliotto kali ini. Egy Melgiansyah terlepas. Ali Kadafi yang dituju. Datang kembali kali ini Errol Iba. Masih Errol Iba bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Masih Errol Iba, umpan kepada Gendut Doni. Terlalu deras, sudah meninggalkan lapangan permainan. Terakhir kali mereka bertemu adalah pada tahun 2005. Ketika itu dalam partai tandang Pelita Jaya bermain seri 0-0 dengan PSM Makassar. Dan dalam partai yang berlangsung di Makassar, PSM mampu menghancurkan Pelita Jaya dengan skor 4-2. Kembali kali ini Errol Iba. Cristiano Lopez, masih Cristiano Lopez. Irsyad Aras. Ali Kadafi. Jelo kali ini. Masih Jelo yang menguasai bola. Terus Jelo, baik-baik terus oleh Thiago Sragliotto. Belakang Samsul Bahri Hairudin kepada Ali Kadafi. Masih Ali Kadafi. Dorong saja. Balik kali ini dari sektor sebelah kanan melalui Jayusman. Masih Ali Kadafi, cukup kosong kali ini Ali Kadafi. Umpan ke tengah kepada Aldo Barreto. Kita lihat bagaimana Aldo Barreto dan penyelamatan kembali dari Johan Ibo. Ya, sedikit memang ada celah. Kita lihat bagaimana kubu dari PSM Makassar, mereka sering sekali melakukan penyerangan dari sayap sebelah kanan, dan itu di mana tempat Errol bermain. Kita lihat apabila Errol begitu jauh naik ke belakang dan sedikit agak terlambat Egy untuk menutup gerakan dari atau menutup ruang yang ditinggal oleh Errol, dan kita lihat kembali satu peluang crossing yang dilakukan anak PSM cukup berbahaya, dan sayang sekali kubu dari PSM masih belum bisa memaksimalkan menjadikan gol. Ya, keunggulan dengan begitu cepatnya Errol naik ke atas bisa menjadi kelemahan bagi PSM, di mana posisi lowong yang ditinggalkan oleh Errol bisa dimanfaatkan oleh Kadafi. Umpan silang terus diberikan kepada Aldo Barreto. Masih belum berhasil maksimal kali ini Cristiano Lopez. Gagal kita lihat. Cristiano Lopez kembali kali ini datang sebuah serangan dari PSM Makassar. Andi Hamzah kali ini. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti, masih berada di atas Mister Dian Agus Prasetyo. Yang dilakukan oleh Handi Hamzah, pemain yang juga memiliki kemampuan melakukan tendangan-tendangan jarak jauh. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Dalam 3 pertandingan terakhir, Pelita Jaya Jawa Barat berhasil meraih 6 poin. Setelah mereka takluk dari PSMS Medan 1-2, mereka mampu menghancurkan Sriwijaya FC 2-1 lewat 2 gol dari 2 striker mereka, Cristiano Lopez dan juga Rudi Widodo. Dan terakhir mereka mengalahkan 2-1 Delta Sidoarjo lewat 2 gol dari Cristiano Lopez yang membuatnya menjadi pemain dengan gol 9 dan masuk dalam jajaran top skor Jarum Indonesia Super League. Eduardo Bizarro. Kembali Errol Iba. Pelanggaran terjadi. Ya, memang sedikit ada perbedaan. Kita lihat bagaimana rotasi pemain yang dilakukan oleh Coach Fandi Ahmad juga mempengaruhi dari komposisi permainan. Kita lihat bagaimana di sini posisi dari seorang Firman Utina yang biasa diplot bermain di tengah dengan Thiago, sekarang digeser ke sebelah kanan, dan di sebelah kiri kita lihat bagaimana di situ Ridwan lah yang bermain, yang biasanya bermain justru di sebelah kanan, dan menaruh Egy berperan sebagai gelandang jangkar bersama Thiago. Dan kita lihat bagaimana sejauh ini memang sedikit berhasil, namun kita lihat apakah kemampuan dari seorang Egy untuk mengirimkan bola ke depan sebaik dengan Firman Utina.
Rahmat Latif kita lihat. Sebuah sliding tadi dari Claudio Damian Proneto. Pelanggaran dari Cristiano Lopez terhadap Claudio Damian Proneto. Akankah kartu kuning? Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit. Ngadiman Asri terhadap Cristiano Lopez. Ya, memang di sini Ngadiman Asri harus bersikap adil. Kita lihat tadi bagaimana ketika Samsul melakukan hal yang sama, dia mengeluarkan kartu kuning. Dan ini memang harus jadi pelajaran bagi pemain, terutama pemain asing. Ini yang dikatakan oleh Venard bahwa cukup risiko tinggi melakukan hal itu di tempat yang jaraknya begitu jauh dengan gawang. Firman Utina kali ini ternyata diberikan bola kepada Egy Melgiansyah. Thiago Sragliotto, umpan kepada Gedut Doni Kristiawan. Syamsidar, terjadi perebutan dengan Cristiano Lopez. Kita lihat bagaimana dua pemain ini berjibaku untuk meraih hasil maksimal bagi kedua tim masing-masing. Ya, tentunya memang tadi bola kita 50-50 ya. Bagaimana juga memang itu adalah daerah kekuasaan atau sterilisasi untuk seorang kiper. Dan akhirnya memang kita lihat bagaimana wasit Ngadiman memberikan pelanggaran. Walaupun memang di sini kita lihat memang ya dia sudah lebih dulu menangkap bola, namun tidak bisa berhenti seorang Lopez karena sudah melompat dan akhirnya terjadi benturan. Ya, dan wasit memang wajib melindungi kiper dalam posisi seperti demikian. Pelanggaran, akankah ini menjadi kartu kuning kembali? Kita lihat. Ya, sebuah peringatan dilakukan oleh wasit Ngadiman Asri terhadap Firman Utina dalam professional foul. Ya, karena memang pada momen kali ini kita terlihat bagaimana ada dugaan dia tidak melakukannya dengan sengaja. Kita lihat bagaimana ini yang menurut perkiraan dia bola itu ada di kaki pemain lawan dan ini memang membuat posisi Ngadiman sulit kali ini. Ya sedikit memang agak sedikit berbeda. Kita lihat bagaimana pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Cristiano Lopez dari belakang. Memang konteksnya sedikit tidak begitu berbahaya, namun pandangan wasit tidak bisa dirubah kalau memang dia harus memberikan kartu kuning. Itu adalah keputusan wasit dan kita lihat sebenarnya pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh seorang Rahmat Latif. Saya pikir agak sedikit membahayakan juga karena kaki lutut dari Firman lah yang diambil tadi, namun wasit masih memberikan keringanan dengan peringatan. Dan saya pikir Latif pun harus lebih berhati-hati. Berikutnya dia akan mendapatkan kartu kuning apabila kerap melakukan hal seperti ini. Ya, dan Ngadiman jelas tadi sudah memberi warning untuk tidak mengulanginya lagi. Cukup luar biasa kali ini kita lihat bagaimana justru anak-anak muda Pelita mampu mendominasi pertandingan sementara PSM memiliki pemain-pemain senior yang begitu bagus. Artinya memang semangat anak-anak muda dari Pelita Jaya cukup mampu mengimbangi kualitas teknis yang dimiliki anak-anak PSM. Egy Melgiansyah melakukan sepak pojok kali ini. Terjadi perebutan dan lebih dekat kepada penjaga gawang Syamsidar. Aldo Barreto berikan bola kepada Jello. Thiago Sragliotto berebut bola dia dengan Ali Kadafi. Pelanggaran kembali terjadi. Memang inilah dia super big match. Pertandingan begitu ketat dan juga keras. Ya seperti yang dikatakan tadi oleh coach dari Pelita, memang kita lihat pertarungan di lini tengah memang sangat kental sekali di pertandingan ini. Kita lihat bagaimana di situ kedua tim mempunyai kapasitas yang sangat baik dalam bermain. Inilah dia Errol Iba. Terus memberikan umpan demi umpan. Coach Raja Isa. Yusman, Dede, jangan mundur, jangan mundur, terlambat banyak mundur. Ya, kita dengar bagaimana teriakan dari seorang coach. Memang apabila kerap sekali pemain pertahanan Jayusman sedikit selalu sering turun-turun, maka akan lebih banyak space untuk striker dari Pelita untuk maju, dan itu dikatakan oleh coach tadi untuk terus maju ke depan supaya tidak ada jarak antara pemain lawan dengan pemain pertahanan. Dan hampir seluruh tim di Jarum Super League ini menerapkan pola yang salah seperti yang dikatakan oleh pelatih Raja Isa tadi. Hampir seluruh tim tidak menerapkan sepak bola modern di mana penyerang terdepan harus melakukan pertahanan pertama ketika bola hilang dari kaki dia. Ini yang dikatakan oleh Raja Isa tadi. Justru kalau mundur itu justru membuat anak-anak Pelita bisa menguasai lini tengah. Lalu dia Ali Kadafi, Eduardo Bizarro,
Kembali sebuah pelanggaran terjadi. Irsyad Aras main menempati posisi gelandang kanan dari PSM Makassar. Masih belum leluasa untuk memberikan umpan kepada Aldo Barreto ataupun juga Jelo. Ya, sementara di skor sementara Sriwijaya FC unggul 1-0 atas Persita Tangerang dalam duel di Stadion Jakabaring. Oja El Sakibu kepada Claudio Damian Proneto kali ini. Masih Claudio Damian Proneto. Syamsul Bahri Hairudin. Kembali sebuah terjadi pelanggaran. Ya, kali ini Egy Melgiansyah meliuk-liuk kesakitan, masih tergeletak. Ya, rasanya Samsul kali ini harus lebih berhati-hati lagi. Kita lihat bagaimana memang bisa sedikit membahayakan gerakan yang dilakukan oleh Samsul. Karena dia sudah mendapat kartu kuning, ini bisa merugikan bagi PSM Makassar kalau dia kembali menjadi korban kartu merah karena mendapat kartu kuning kedua. Syamsul Bahri Hairudin sudah menerima kartu kuning dari wasit Oleh Hadi. Bagaimana tadi wasit Oleh Hadi telah memberikan kartu kuning kepada Syamsul Bahri Hairudin. Ya, kembali kita lihat bagaimana wasit Oleh Hadi menyatakan satu pelanggaran untuk kubu dari PSM. Memang tadi sedikit ada kesalahan karena kita mengatakan bahwa wasit adalah Ngadiman Asri. Dan kita lihat sejauh ini memang Oleh Hadi memimpin cukup baik. Irsyad Aras, umpan yang sangat baik. Hampir saja kita lihat dimanfaatkan oleh Jelo. Kali ini bola masih dikuasai oleh Aldo Barreto. Masih Aldo Barreto berikan bola kepada Syamsul Bahri Hairudin. Berhasil direbut. Ya, Sriwijaya FC langsung memperbesar keunggulannya menjadi 2-0. Dan kali ini Cristiano Lopez, masih Cristiano Lopez, masih Cristiano Lopez. Dan sebuah peluang dari Cristiano Lopez. Sebuang sia-sia, sudah berhadapan dengan penjaga gawang Syamsidar. Ya, ini yang saya katakan tadi. Berkali-kali Cristiano Lopez harus melihat kemana dia memberi bola. Kita lihat bagaimana dia melakukan delay, menunggu kawan. Tapi memang tidak ada yang mendampingi dia, akibatnya peluang terbuang sia-sia. Ya, memang sayang, peluang yang sangat baik. Bagaimana kita lihat dengan kecepatan yang sudah maksimal. Namun sayang sekali, sepakan dengan kaki kiri tidak begitu baik. Akhirnya hilanglah kembali peluang dari kubu Pelita. Kita lihat bagaimana di sini kecepatan dari seorang Lopez selalu bisa melewati pemain pertahanan dari PSM. Yang kita lihat memang sedikit memberikan jarak kepada Lopez, sehingga Lopez pada saat menguasai bola, dia mampu mengelabui pemain pertahanan dari PSM. Thiago Sraglioto kembalikan bola ke sektor sebelah kanan kepada Supardi. Masih Supardi yang menguasai bola. Kembalikan lagi kepada Thiago Sraglioto. Merubah arah ke sektor sebelah kiri kali ini. Mencari pergerakan dari Errol Iba. Kita lihat bagaimana Errol Iba tadi dengan M. Ridwan. Dan kali ini bola Egy Melgiansyah. Cristiano Lopez. Masih Cristiano Lopez. Rapat dia. Bagaimana tadi Oja El Sakibu tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Langsung saja umpan kembali. Penyelamatan dari Irsyad Aras. Masih kali ini M. Ridwan berikan bola kepada Errol Iba. Masih Errol Iba cukup baik. Errol Iba umpan ke tengah kotak penalti. Masih ada Cristiano Lopez kali ini. Cristiano Lopez masih berada di atas misal dari Syamsidar. Ya, luar biasa Lopez. Artinya jika terjadi pertarungan dua Lopez sebelum pertandingan melawan Gilo atau Claudio Lopez di PSM, nampaknya memang hingga menit ke-28 ini dia lebih unggul. Cristiano Lopez lebih unggul. Kenapa? Karena dia mampu menempatkan beberapa peluang. Dia menempatkan diri di posisi yang tepat. Sayang, dua peluang emas yang dia miliki tidak mampu untuk mencetak gol. Terus-menerus Pelita Jaya Jawa Barat memberikan tekanan kepada tim Juku Eja PSM Makassar. Kali ini sebuah serangan coba dibangun melalui Claudio Damian Proneto. Masih Claudio Damian Proneto kali ini menguasai bola, berikan langsung kepada Aldo Barreto. Aldo Barreto sendirian kali ini berada dalam kotak penalti. Sudah keluar dari kotak penalti, kembalikan ke belakang. Masih datang membantu kali ini Syamsul Bahri Hairudin. Kita lihat bagaimana Firman Utina. Dan kali ini bola oleh Ali Kadafi. Masih Ali Kadafi, berikan bola kembali kepada Syamsul Bahri Hairudin. Aldo Barreto
Masih Aldo Barreto kali ini. Sebuah placing bola dari Aldo Barreto. Masih berada di atas misal dari Dian Agus Prasetyo. Semakin menarik dan semakin ketat super big match malam hari ini. Ya, satu sinyal yang memang sangat baik dilakukan oleh seorang Barreto. Kita lihat posisi Dian yang sudah sedikit maju dari gawangnya. Dan disitulah kita lihat kesempatan diambil oleh Barreto dengan melakukan tendangan volley mengarah ke tiang jauh. Dan kita lihat bagaimana bola masih jauh dari misal dan satu peluang sebenarnya cukup baik. Ya, justru dengan dipenuhi 3 penyerang asal Amerika Latin, tidak terlihat di babak pertama ini permainan PSM yang main secara kolektif. Ini yang membuat terlihat bagaimana Proneto terpaksa menembak dari luar kotak penalti. Kembali Samsul Herudin. Aldo Barreto kembali, masih Aldo Barreto. Gagal dia melewati Eduardo Bizarro dan kali ini tempo permainan memang sudah semakin lebih cepat dibandingkan dengan awal-awal babak pertama. Dan kali ini Thiago Stragliotto berikan bola kepada Firman Utina. Kembalikan ke belakang, kita lihat mencoba mendelay permainan anak-anak dari Pelita Jaya, Jawa Barat. Errol Iba. M. Ridwan kali ini cukup baik. Bagaimana M. Ridwan melewati Jayusman tadi. Masih M. Ridwan kali ini gagal. Masih ada Oja El Sakibu. Sayang sekali bagaimana kita lihat overlapping dari seorang Ridwan. Sayang melakukan dribble yang sangat jauh dari kakinya sehingga Oja mampu membuang bola tadi. Kita lihat kedua sayap dari Pelita sudah semakin lumayan hidup di awal atau di 30 menit babak pertama ini. Bagaimana mereka silih berganti melakukan penyerangan dari kanan maupun dari kiri. Ini sedikit merepotkan kubu pertahanan dari PSM. Ya, dan strategi dari Fandi Ahmad jelas mengapa dia mendorong Firman Utina ke kanan, karena dia tahu di lini tengah PSM ada Samsul dan Proneto. Ini yang membuat dia mendorong Firman Utina ke kanan. Pengawalan diberikan oleh Oja El Sakibu terhadap Gendut Doni. Syamshidar lengket langsung saja menjemput bola. Kali ini Claudio Damian Proneto langsung saja berikan umpan datar panjang kepada Jello. Cukup kosong kali ini, bagaimana Jello langsung berhadapan dengan Supardi. Bagaimana Jello gagal melewati Supardi tadi. Ada Johan Ibo juga. Merubah arah sektor sebelah kanan kepada Irsyad Aras. Masih Irsyad Aras. Umpan kali ini Dian Agus Prasetyo. Kita lihat bagaimana back four dari Pelita Jaya Jawa Barat masih sangat-sangat disiplin menjaga pertahanan. Ya, sejauh ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak-anak Makassar cukup baik. Namun kita lihat memang yang dikatakan oleh Bung Bari tadi, bagaimana legion-legion asing yang dimiliki dari PSM Makassar memang sangat baik. Namun kita lihat kondisinya berbeda. Mereka memang punya skill yang sangat baik, namun lebih terlihat mereka individualis dan tidak begitu bermain untuk tim. Dan inilah kembali kendala yang kita lihat, kolektivitas yang saya pikir sedikit kurang dari kubu PSM yang menyebabkan mereka sangat sulit untuk menembus pertahanan dari Pelita juga. Bukan sebuah pelanggaran, ya. Dan baru kali ini terjadi pelanggaran. Bagaimana wasit oleh Hadi melihat pelanggaran terhadap Claudio Damian Proneto. Bagaimana Jello terjatuh. Dan bola kali ini berhasil dikuasai oleh Claudio Damian Proneto dan mendapatkan pelanggaran dari Thiago Stragliotto. Ini dia Dian Agus Prasetyo, M. Ridwan, Gendut Doni dan juga Thiago Stragliotto menjadi pagar. Bersiap-siap melakukan sebuah tendangan kali ini. Jello, masih Jello, sebuah keras. Tendangan dan penyelamatan dari Dian Agus Prasetyo. Tendangan-tendangan keras dari luar kotak penalti diperagakan oleh para pemain-pemain dalam partai malam hari ini. Iya, keras sekali kita bagaimana tendangan dan akurasi yang sangat baik. Kita lihat tendangan dari Jello begitu terarah dan dengan akselerasi dari seorang Dian mampu membuang bola, mengamankan gawangnya. Ya, dan kita tahu Cilo merupakan salah satu pemain terbaik, pemain asing terbaik di Indonesia ini yang pernah main di klub Sanggaleng di Swiss, yang memang sangat menimbulkan pertanyaan melihat posisi PSM saat ini berada di peringkat ke-10. Kembali sebuah pelanggaran dan kali ini bola untuk PSM Makassar. Kita lihat bagaimana pelatih Raja Isa dan asisten pelatih Hanafing. Samsul Bahri Hairudin. Aldo Barreto yang dituju, masih ada Johan Ibo dan kali ini sebuah tendangan dari Claudio Damian Proneto masih membentur Johan Ibo.
Egy Melgiansyah berikan bola kepada Errol Iba. Masih Errol Iba kali ini cepat mencoba melakukan sebuah counter attack. Masih Errol Iba, kita lihat berlari, dia melewati pergerakan dari Jayusman. Umpan kali ini Gendut Doni, sebuah peluangnya bagaimana. Posisi yang sangat kosong dari Gendut Doni, gagal memanfaatkan umpan dari Errol Iba. Baik sekali apa yang dilakukan oleh Errol, melakukan overlapping yang sangat jauh dengan umpan juga yang sangat baik dan sangat terukur. Kita lihat bagaimana seorang Gendut Doni yang berdiri begitu bebas melakukan heading. Namun sayang sekali heading yang tidak begitu baik, akhirnya hilanglah peluang dengan percuma. Ya, dan Gendut Doni adalah penyerang, kita tahu penyerang tim nasional yang cukup kawakan, yang memang cukup mengherankan. Peluang seperti itu dia tidak bisa memanfaatkannya menjadi gol. Ya, tentunya dengan partai-partai seperti ini kita tahu bahwa kedua tim memang sangat baik melakukan penyerangan maupun juga pertahanan. Apabila tidak memanfaatkan sedikit peluang yang dimiliki, maka akan sulit untuk menembus gawang lawan. Saya pikir peluang-peluang seperti ini harusnya bisa dimaksimalkan menjadikan gol. Ya, dan luar biasa anak-anak Pelita. Kita tahu dengan usia yang muda mereka bermain cepat dari menit pertama hingga sekarang, mampu mengimbangi keunggulan kualitas teknik yang dimiliki oleh anak-anak Makassar. Cristiano Lopez kali ini berusaha mengejar bola. Masih Cristiano Lopez, kita lihat berusaha melewati. Ya, kali ini umpan kembali. Dan penyelamatan dari Syamsidar masih terus membuat para pemain dari Pelita Jaya Jawa Barat harus menahan keinginan untuk meraih gol dalam Super Big Match malam hari ini. Ya, satu teknik yang sangat baik bagaimana Lopez mengelabui pemain pertahanan daripada PSM, dan kita lihat umpan yang sangat terukur namun Syamsidar masih mampu memotong bola. Kita lihat kembali, bukan hanya seorang Errol Iba, begitu juga Ridwan, namun seorang Lopez pun mampu memberikan umpan-umpan yang sangat baik. Dan kita lihat memang terlihat sedikit rapuhnya pertahanan dari PSM, gampang sekali ditembus. Ya, dan ini salah satu kelebihan Lopez, bahwa dia tidak hanya sebagai target man, tapi juga sebagai supplier bagi Gendut Doni. Johan Ibo, duel dia dengan Claudio Damian Proneto. Bila dia Claudio Damian Proneto yang mengisi sektor sebelah kiri dari PSM Makassar, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Pelita Jaya Jawa Barat yang sudah bertanding sebanyak 13 kali dengan 5 kali kemenangan, 4 kali seri dan juga 4 kali kekalahan, memasukkan 14, kemasukan 11 dengan poin 19. Ali Khadafi langsung berikan bola kepada Aldo Barreto. Masih ada Eduardo Bizarro, Claudio Damian Proneto, Egy Melgiansyah, Ridwan, Gendut Doni. Masih diberikan umpan kepada Cristiano Lopez. Nadia Gendut Doni Kristiawan musim lalu membela Persitara Jakarta Utara. Syamsidar, Rahmat Latif langsung berikan panjang kepada Aldo Barreto. Kali ini masih Aldo Barreto. Intercept saja oleh Eduardo Bizarro. Kita lihat Eduardo Bizarro masih amankan bola. Kembali sebuah serangan dari Pelita Jaya Jawa Barat. Gendut Doni, masih Gendut Doni cukup baik kali ini. Gendut Doni berikan bola. Sayang sekali kita lihat masuknya kepada Cristiano Lopez. Ya, terlihat perbedaan yang menyolok antara Lopez dan Gendut Doni yang kita katakan tadi, bahwa salah satu keunggulan dari Lopez adalah dia tidak hanya bomber, tapi dia juga pemberi assist yang baik. Berbeda dengan yang dilakukan 3 kali tercatat Gendut Doni melakukan kesalahan dalam memberikan umpan. Thiago Stragliotto, masih Thiago Stragliotto. Masih itu kepada Supardi, terlalu deras, hanya menghasilkan lebaran ke dalam bagi PSM Makassar. Rahmat Latif melakukan lebaran ke dalam bagi PSM Makassar. Kepada Claudio Damian Proneto, ya sebuah foul, lemparan dari Rahmat Latif. Ya, tentunya kita lihat bagaimana personal foul yang kita lihat ini adalah dasar, sangat mendasar sekali, salah melempar. Cristiano Lopez, Aldo Barreto, Oja El Sakebo, kembalikan kepada Aldo Barreto. Rajin pemain satu ini juga turun membantu pertahanan dan memberikan umpan kepada Jello. Masih Jello kali ini. Ya, sebuah pelanggaran terjadi.
Berbahaya tentunya bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Ini merupakan jarak tembak bagi seorang Jelo, Aldo Barreto, ataupun seorang Samsul Bahri Hairudin. Ya, tentunya kita lihat bagaimana walaupun juga PSM tidak begitu banyak untuk menciptakan peluang, namun dari set piece seperti inilah mereka juga bisa memaksimalkan menjadikan gol. Saya pikir memang sangat berbahaya apabila kerap sekali pemain Pelita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan set piece untuk kubu PSM. Ya, dan memang salah satu kelebihan dari kita tahu Aldo Barreto, Proneto maupun Gilo adalah tembakan-tembakan gaya Amerika Latin yang mereka miliki selama ini. Setelah tadi Jelo membahayakan gawang dari Dian Agus Prasetyo, kali ini adalah Aldo Barreto, sebuah tendangan dan masih bisa dikuasai dengan baik oleh Dian Agus Prasetyo dari sebuah tendangan pemain asal Paraguay, Aldo Barreto. Ya, tendangan yang sangat baik dengan akurasi juga yang sangat baik kita lihat, namun memang masih berarah kepada Dian Agus dan mentala kembali peluang yang dimiliki oleh PSM. Kita lihat bagaimana Samsul Hairudin duel terus dengan anak muda Egy Melgiansyah. Kita lihat bagaimana Egy Melgiansyah terus-menerus mencoba menjadi seorang pemain dengan semangat yang begitu tinggi, bisa berduel dengan seniornya Samsul Bahri Hairudin. Cukup kosong kali ini, M. Ridwan. Masih M. Ridwan kita lihat. Diimbangi oleh Rahmat Latif. Bukan sebuah pelanggaran. Errol Iba kembali menguasai bola bagi Pelita Jaya Jawa Barat. 3 pemain dari Pelita Jaya. Firman Utina kali ini berada di sektor sebelah kiri. Umpan mendatar berikan kepada Thiago Sraglioto. Berada dalam posisi offside. Kita lihat kali ini 2 orang pemain dari Pelita Jaya Jawa Barat. Iya, kita lihat walaupun memang tendangan tadi deflected mengenai pemain atau mengenai Ali Kadafi tadi, namun memang pada saat tendangan kita lihat 4 pemain dari kubu Pelita Jaya memang sudah berdiri pada posisi offside, dan ini saya pikir keputusan yang sangat-sangat tepat. Ya, dan cukup mengherankan buat Gendut Doni, ini adalah keempat kalinya dia tertangkap offside. Ini menunjukkan memang fisik dia yang menurun, yang tidak bisa kontrol, tidak bisa melihat jarak pemain belakang dari PSM. Samsul Bahri Hairudin. Umpan maksudnya kepada Irsyad Aras. Lebih dekat kepada penjaga gawang Dian Agus Prasetyo. Errol Iba kembali menjadi poros penyerangan bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Kali ini Cristiano Lopez, masih Cristiano Lopez yang menguasai bola. Berikan saja kepada Egy Melgiansyah. Dorong kepada Supardi. Langsung berikan bola ke tengah. Maksudnya kepada Cristiano Lopez. Thiago Sraglioto. Errol Iba kembali. Masih Errol Iba. Panjang mencari pergerakan M. Ridwan. Masih M. Ridwan, kita lihat berusaha melewati Rahmat Latif. Masih M. Ridwan ke belakang dia kepada Supardi. Kembali Supardi. Umpan-umpan panjang diperagakan oleh anak-anak dari Pelita Jaya Jawa Barat. Dan kali ini peluang kembali. Bola yang terlepas dari Syamsidar, berusaha melakukan sebuah tendangan balik Gendut Doni Kristiawan. Iya, satu keputusan saya pikir hampir membahayakan sekali dari Syamsidar. Dia begitu jauh untuk memotong bola, dan kita lihat sebenarnya masih banyak pemain yang melakukan duel. Namun sayang keputusan salah yang dilakukan oleh Syamsidar tidak bisa dimanfaatkan begitu baik. Memang posisi syuting yang sangat sulit oleh seorang Gendut Doni sehingga kembali tidak bisa membuat gol. Ya, gagalnya Gendut Doni melakukan bicycle kick seperti tadi menunjukkan memang dia belum bisa menemukan kembali performanya seperti ketika dia menjadi ujung tombak tim nasional. Pelanggaran terjadi. Di mana Claudio Damian Proneto tadi dijatuhkan oleh Supardi. Tendangan bebas kali ini bagi tim Juku Eja PSM Makassar. Jelo terus mendapatkan pengawalan dari Johan Ibo. Ya, sebuah pelanggaran telah terjadi terlebih dahulu. Aldo Barreto melakukan pelanggaran terhadap Eduardo Bizarro. Reaksi dari Eduardo Bizarro.
Ya, dan Pelita sangat beruntung memiliki dia di lini belakang. Dia adalah tipe defender modern yang sangat membantu Pelita dalam melakukan serangan ketika menguasai bola pertama kali. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Tiago Sraglioto kepada Supardi. Kembali umpan silang dari Supardi. Diberikan kepada penjaga gawang Syamsidar. Terus-menerus anak-anak dari Pelita Jaya Jawa Barat memberikan tekanan kepada PSM Makassar. Rahmat Latif kali ini, masih Rahmat Latif berikan kepada Claudio Damian Proneto. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Johan Ibo tampil cukup baik sejauh ini, menggantikan peran dari Camelo di jantung pertahanan Pelita Jaya Jawa Barat. Firman Utina. 1 menit tambahan waktu. Inilah dia Firman Utina. Berikan umpan, maksudnya kepada Cristiano Lopez. Masih Firman Utina kali ini. Masih Firman Utina, kita lihat. Umpan ke tiang jauh. Gedut Doni yang dituju. Cristiano Lopez. Tiago Sraglioto. Masih ada Oja El Sakibu. Egy Melgiansyah. Pelanggaran terjadi. Ini dia Samsul Bahri Hairudin. Terlalu deras. Bagaimana tadi Syamsidar berikan bola kepada Oja El Sakibu. Cristiano Lopez. Wasit oleh Hadi telah meniupkan peluitnya. Inilah dia babak pertama super big match dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Pelita Jaya Jawa Barat 0, PSM Makassar 0. Jangan kemana-mana, kita akan membahas jalannya pertandingan di babak pertama dan juga prediksi babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini.